Shalom, yuk kita mau mulai ibadah kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian sebab Dia baik. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, ialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, ialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari siapkan hati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, telah mudah untuk dimengerti. Sungguh besar
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali kita bertemu bersama, mengucap syukur untuk ibadah online yang boleh kita lakukan bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu Bapa. Sepanjang minggu ini, hari demi hari, Engkau selalu memperbarui kami. Kasih-Mu yang selalu berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kalau sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, mari Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Engkau boleh berbicara melalui hamba-Mu ini Bapa, sehingga isi hati Tuhan boleh disampaikan kepada jemaat-Mu di Victory Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah kehidupan, di mana kehidupan kita ini adalah sebagai satu gelanggang pertandingan. Nah, hidup itu adalah sebuah perlombaan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24, Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta itu turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Nah, ketika kita berbicara tentang gelanggang pertandingan, kita mempunyai lawan. Lawan kita ini adalah sebenarnya bukan dalam arti harfiah lawan yang harus dikalahkan. Ingat sekali lagi, di dalam pertandingan, lawan kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Orang lain yang ada di sebelah kita, atau ketika kita bertanding, lari, ya di sebelah kita ini adalah kawan bertanding. Begitu juga dengan pertandingan badminton. Yang ada di hadapan kita itu bukan lawan, tetapi kawan bertanding. Jadi kita harus bertanding dan sebaik mungkin. Sebaik mungkin artinya adalah melakukan apa yang sudah pernah kita lakukan di dalam latihan-latihan. Nah, satu orang saja yang mendapatkan hadiah itu di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Nah, ketika kita bertanding, ya, kita melakukan segala sesuatu itu dengan sekuat tenaga. Kalau lawan kita tidak memberikan yang terbaik, maka kita akan begitu-begitu saja. Kita nggak akan menjadi lebih baik lagi, nggak akan. Kita tidak akan mengeluarkan permainan terbaik kita. Ketika kita melakukan pertandingan, ketika kita melakukan perlombaan, ingat, lawan utama kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri? Itu nggak mudah, kawan-kawan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita melawan diri sendiri, kita melawan kedagingan kita. Nah, sesudah ini kita akan melihat satu tayangan video dari Dave Wottle yang bertanding di Olimpiade tahun 1972 di Munich. Mari kita saksikan bersama-sama. They run in lanes for the first 100 meters and then they'll break. Boyd is looking strong again at the moment already. On the inside we have Arjanov. Arjanov in the lead as they break, but Boyd on the outside is going for the lead right now. Uko, the other Kenyan, on the inside, and Waddle is way back exactly where he was in the semifinals. We don't know right now whether he's just trying to stay out of trouble. It'll be a few more 100 yards before we know if Dave is seriously injured or really just lagging back to stay out of trouble. He's not too bad because it was quite a fast pace through that first 200 meters. And as we said, here go the Kenyans charging for the lead, coming up to the bell lap. Boyd and Uku. Okay, and right with him is Andy Carter of Great Britain, Dieter Fromm of East Germany. Those are the four right now.
They're on the bell lap. The split is 52.3. If Dave can just pull up here and get on the outside of Arzanov, he would have him boxed in perfectly. Let's hope Dave makes a move down this back stretch. The Kenyans running like a mirror reflection of each other in first and second. Proud There he right goes. there with him. There's Arzanov from the Soviet Union going up to the lead now. There goes Arzhanov, the favorite, taking the lead. Dave Waddle is making his bid. He's not in too bad position right now. I think Dave's in great position on this. At this point, he's in perfect position on the outside. Good striking distance to this last 100, 200 meters. Stand by for the kick of Dave Waddle. If he's got it, he could make it. But he's got to catch Arzhanov and the Kenyans. And here he comes. This is the bid for a gold medal of Dave Waddle. He's got one Kenyan. I think he's going to get him. Make it. I think he did it. Dave Waddle won the gold medal. The man who came out of nowhere in the U.S. Olympic trials. The man who then got married, and some people said he should have gotten married. It was going to ruin him. He came up with 2 bad knees. He couldn't train for weeks. And he has come in and won the gold medal, the first tremendously exciting moment in track for the United States in these Olympic Games. And Dave looked the calmest of all. It's unofficial, but I think he had it. An amazing race. In that last... Nah, tadi kita sudah saksikan bersama video Dave Waddle. Dave Waddle ini dia bertanding, dia ada di posisi ke paling belakang di urutannya. Ketika di urutan yang paling belakang ini, dia tetap steady. Bahkan mungkin kelihatan tadi agak lebih jauh ya. Ini adalah perlombaan final 800 meter. 800 meter itu adalah 2 kali keliling dari lapangan pertandingan stadion. Satu stadion itu kelilingnya adalah 400 meter. Nah ini 2 kali 800 meter. Di putaran pertama dia ketinggalan. Tetapi memasuki putaran kedua final jarak di ke 500, 600 bahkan di 700 dan masuk ke 800 dia membalap semuanya. Artinya dia berlari sedemikian rupa. Dia fokus dia cuma ke depan. Dia fokus dia cuma garis finish. Dia tidak fokus kepada pelari-pelari yang ada di sekitarnya. Dia mencoba mengalahkan dirinya sendiri. Dia save the energy before. Kekuatannya disimpan. Ya. Terus ketika sudah mendekati akhir dia pakai. Karena dia tahu lawan-lawannya sudah mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi ketika dia bertanding dia baru sekitar kurang lebih mungkin 75%. Sehingga ketika dia mendekati garis akhir, dia menang. Dari pelajaran Dave Waddle ini, kita belajar bahwa kita mampu melakukan yang terbaik. Tinggal kita bagaimana. Nah, sebenarnya siapa sih lawan kita? Kalau di dalam, tadi yang saya bilang adalah lawan kita diri kita sendiri ya. Ini pengalaman saya sebagai coach dan sebagai atlet. Tetapi di Efesus 6 ayat 12. Ingat, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita. Jadi, kalau di dalam satu tim kita ini bukan lawan kita, tetapi kawan kita. Ya. Keluarga itu adalah kawan kita. Bukan musuh kita. Suami dan istri bertengkar, ayah dan anak, atau anak dengan orang tua, atau di dalam tim pelayanan kita, satu tim dengan yang lainnya saling berlomba. Bukan, itu adalah tim. Lawan kita ada di luar. Itu yang harus kita kalahkan. Siapa? Si iblis. Nah, untuk menjadi seorang petarungnya Kristus yang luar biasa, yang hebat, kita pertama harus tahu satu, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Udah gitu, kita harus tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tahu panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Caranya gimana? Baca firman, berdoa, tanya sama Tuhan. Ajak ngobrol, Tuhan, saya ini lahir di keluarga A, ada di lingkungan B, dan saya hidupnya sekarang di C. Tujuannya buat apa ya Tuhan? Tuhan nggak semerta-merta cuma bilang, ya udah ada negara Afrika, enggak. Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menetapkan kita di mana kita ada. Tuhan punya maksud.
Setiap orang berbeda. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu panggilan Tuhan di dalam hati kita. Terus kita juga harus mempersiapkan hati kita. Karakter dan mental kita harus dijaga. Tadi Dave Wottel ada di belakang, tetapi dia menjaga terus dia. Dengan karakter yang sedemikian kuat, dia tahu dia ada di belakang, tapi dia mampu melakukan itu. Terus yang ketiga adalah kita harus punya kemampuan untuk belajar, beradaptasi. Sekarang ini new normal. Atau mau di Jakarta sekarang ada PSBB lagi. Atau mungkin masih diperpanjang. Kita harus belajar berinovasi dan beradaptasi. Pakai masker, pengap nggak? Beberapa saat mungkin pengap, ada juga enggak. Tergantung jenis maskernya. Ya, saya nggak berbicara jenis masker yang mahal atau yang ini, tapi dari kualitas maskernya sendiri. Ada yang breathable, ada juga yang enggak. Kalau kita pakai dalam durasi lama, pasti kita akan kehabisan nafas ya, ngap gitu maksudnya, terengah-engah. Apalagi sambil melakukan aktivitas-aktivitas fisik, angkat barang, bawa ke sana kemari, jalan. Nah, ini adaptasi. Tapi ketika kita bisa beradaptasi, kita melakukan itu menjadi satu habit yang baru. Sebentar-sebentar cuci tangan, sebentar-sebentar hand sanitizer, sebentar-sebentar udah tahu jaga jarak. Ini adalah sesuatu yang baru dan bisa ini belajar. Dan sesudah itu ingin diajar juga. Kita harus mau diajar. Pelatih kita tahu siapa kita. Tuhan tahu siapa kita. Bahkan orang tua kita aja tahu siapa kita. Apakah kita pemalas, apakah kita rajin. Tinggal tergantung dari kitanya. Nah, strateginya adalah untuk mengatasi segala macam perlombaan yang ada di dunia ini adalah pertama kita yakin. Di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ya. Mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yakin dulu. Dave Wottel ketika turun, dia yakin mau menang. Begitu juga waktu beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu kalau tidak, ada salah satu sprinter Indonesia. Dia menang karena dia yakin dirinya bisa menang. Dia mampu mengalahkan negara-negara lain yang lebih maju. Apakah Indonesia nggak maju? Indonesia maju. Cuma memang belum banyak orang-orang yang bisa terekspos. Yang kedua, ya, terus melatih diri. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, seorang pelatih, itu dia tahu karakter dari para atletnya. Bagaimana dia melakukannya, attitude-nya, baperan atau enggak, punya semangat juang yang tinggi atau tidak, terus juga egonya bagaimana, emosinya bagaimana. Nah, dilatih semuanya, dari semua aspek dilatih. Kalau kita emosional, maunya yang paling depan dulu dari awal, habis tenaga kita. Saya ingat sekali pada zaman tahun 70-an atau 80-an, ketika Rudy Hartono atau Lim Swee King ketinggalan. Waktu itu pertandingan badminton, skor terakhirnya kalau tidak salah antara 15 atau 14, saya lupa. Itu cuma tinggal 1 skor lagi lawannya menang. Artinya lawan tandingnya ada di angka 13 atau 14. Dianya sendiri ada di angka 1. Pelan tapi pasti merangkak naik dan dia memenangkan pertandingan itu. Pertama dia yakin, kedua terus melatih dirinya. Jadi latih dari segala aspek. Latihan untuk pelari itu ada latihannya, ada running ABC, ada latihan untuk kekuatan otot bawah, ada untuk core-nya, tengahnya, ada untuk tangannya, ayunannya, bahkan ada untuk nafasnya, bagaimana teknik mengambil nafas. Dan itu ada otot-otot kecil yang harus dilatih. Ada lari-lari kecil, ada lari mundur, ada lari ke samping. Kenapa? Semua aspeknya harus dilatih. Latihannya itu nggak cuma sekedar lari biasa aja, tetapi ada lari sprint, stop. Untuk menaikkan endurance. Itu ada teknik-teknik latihan. Petinju juga sama, ya. Petinju itu ketika megangin ini, kayak contoh saya di tangan saya mungkin ada benda kecil ya. Kalau saya pegang cuma 1 menit, 2 menit mah oke.
Cuma kalau saya harus tahan ini selama 2 jam, pasti tangan saya sakit, capek, gemeteran. Begitu juga dengan glove. Glove ketika petinju, dia harus bertahan, dia harus berlatih otot-otot tangannya. Ya, jadi nggak sembarangan saja. Nah, ketika ada bakat, kita tahu, dan latihan yang benar, ya, dan didampingi oleh pelatih, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Di dalam teknik-teknik latihan yang selalu saya tanamkan kepada atlet-atlet saya, tidak ada atlet yang terlatih. Yang ada adalah atlet yang terus berlatih. Kalau dia sudah stop berlatih, stoplah karirnya. Dia harus mulai dari nol lagi. Jadi dia harus terus berlatih. Yang ketiga, berlombalah. Nah, kita harus terjun di dalam perlombaan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Udah gitu ada penderitaan sakit, capek, aduh, lapar, terus menyakitkan. Latihan itu menyakitkan. Ada waktunya udah kita kayaknya udah gak bisa jalan lagi, aduh harus dipijit nih. Wah, udah gak bisa jalan nih. Tetapi kita harus terus sabar. Ketika saya mengikuti lomba 42 km maraton, luar biasa, 10 km terakhir saya terseok-seok. Artinya kram seluruh badan saya. Untuk digerakkan susah. Sakit sekali. Tetapi saya sabar. Saya tahu saya masih punya waktu 1,5 jam di 10 km terakhir. Kalau saya berlari kecil saja, saya pasti yakin mampu. Dan itu lawannya adalah diri saya, panas, situasi sekitar, tetapi teman-teman runners yang ada di ambience di setiap water station menyemangati saya. Ayo coach, terus coach, bisa coach, ayo. Wah, banyak teman-teman yang semangatin saya. Dan saya tahu di garis finish ada istri saya tercinta dan ada anak-anak saya yang menunggu. Mereka menunggu dari jam 5 pagi sampai saya finish sekitar jam 11-an kurang lebih. Tapi saya bisa finish, ya. Dan ini melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, ketika kita berlomba, kita harus bisa menguasai diri kita. Emosi ada, capek, aduh boring, dan lain sebagainya. Kita harus lawan. Kita harus kuasai diri kita. Cara menguasainya adalah kita harus berlatih. Latihan terus. Tuhan, saya masih pemarah. Terus dilatihnya dengan tanpa marah gitu. Enggak, Tuhan pasti akan dikasih mungkin situasi-situasi yang bikin kita lebih marah lagi gitu. Nah, hal-hal inilah yang harus kita pahami dan kita harus yakini bahwa Tuhan ada. Tuhan ada di sekitar kita untuk melatih kita. Yang keempat, kita harus menguasai diri. Nah, di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang kekal. Nah, hidup yang kekal inilah tujuan kita. Jadi, kita harus bisa menguasai diri kita karena kita tahu apa yang kita akan dapatkan. Setiap pelari dia tahu apa yang menunggu dia di garis finish. Bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Ada masa kita di belakang, ada masa kita di depan. Tinggal bagaimana kita melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam melakukan segala sesuatu itu tidak mudah. Bahwa segala sesuatu itu bisa kita lakukan. Tetapi kita harus tahu kita melakukannya dengan siapa. Bersama Tuhan Yesus. Kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bahwa kita dimampukan. Dan yang kelima, kita harus fokus kepada tujuan. Di dalam Filipi 3 ayat 13 dikatakan,
Saudara-saudara, bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu tujuan kita ke depan. Kita harus tahu panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Artinya bukan Allah yang bekerja, tetapi kita melakukan bagian kita. Kita melakukan bagian kita, Tuhan yang akan menggenapi. Sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, asal kita tahu bahwa itu memang tujuan Tuhan. Daud ketika maju menghadapi Goliat, dia lihat raksasa, secara manusia dia takut, tetapi dia tahu Allah bersama dia. Dia dilatih oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri di padang gurun, ya, di padang gurun dia dilatih melalui ali-ali umbannya dia atau ketapel, ya. Terus pada waktu itu ketika Saul melihat, bolehkah aku, kata Daud, bolehkah aku melawan dia? Silahkan. Tetapi orang-orang pada waktu itu kalau mau berperang, pemikirannya adalah harus membawa tameng, baju jirah, pedang, dan lain sebagainya untuk berjaga-jaga. Daud pakai itu enggak? Pakai, tapi dia nggak bisa jalan karena dia tidak terlatih untuk melakukan bagiannya itu. Menggunakan itu dia tidak terlatih. Tetapi dia terlatih menggunakan ali-alinya dia, ketapelnya dia. Dia ambil batu, dia tahu batu yang mana yang bagus, dia ambil, dia lempar, meleset, kedua kali dia kena, jatuh, diambil pakai pedangnya, dibunuh. Daud yakin karena dia terlatih menggunakan alat yang sudah dilatih oleh Allah sendiri. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Video Derek Redmond yang barusan kita lihat adalah ketika dia melakukan perlombaan lari 100 meter. Di jarak 50 meter, otot hamstringnya putus. Kesakitan yang luar biasa. Dia sedih, dia kecewa, putus asa dengan keadaannya dia pada saat itu. Dia menangis karena dia tahu dia mewakili keluarga, mewakili ayahnya, mewakili dirinya sendiri, dan mewakili negaranya untuk bertanding di Olimpiade Barcelona. Dia tahu dia gagal, tetapi ketika dia tahu dia tidak bisa mendapatkan yang pertama, kedua atau ketiga, tujuan dia cuma satu, menyelesaikannya, finishing well, menyelesaikannya dengan sempurna. Sakit sekali. Cedera otot, putus, itu luar biasa. Kita lihat beberapa ofisial mencoba untuk stop. Tapi dia tetap. Dan ada satu orang laki-laki datang. Dia ini adalah pelatihnya. Dan dia adalah ayahnya. Dia menangis dan bersama dengan ayahnya dan pelatihnya dia menyelesaikan. Sampai finish dia selesaikan dengan kesakitan. Dan di situ kita lihat peran seorang ayah, peran seorang bapa ketika melihat anaknya terluka, ketika melihat anaknya di dalam kesesakan, dia ada dan mendampingi. Cuma kadangkala kita tidak merasakan Bapak itu ada bersama dengan kita. Mungkin karena Bapak kita sudah tidak ada, atau mungkin figur Bapak kita yang sudah rusak, atau juga mungkin karena kita terlalu fokus dengan masalah kita. Kita terlalu fokus dengan problem yang kita hadapi. Tuhan, ini adalah problem terberatku. Aku malu Tuhan. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada untuk mendampingi kita. Bahkan dia membopong kita. Derek Redmond bisa menyelesaikan dengan baik. Meskipun dia tidak menjadi juara pada saat itu. Akibatnya aplaus dari seluruh pengunjung di stadion itu memberikan aplaus dan respect, hormat kepada dia. Apa yang sudah dia mulai, dia lakukan dengan baik, diakhiri dengan baik. Finishing well. Di dalam hidup kita, bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita di dalam penderitaan, ketika kita di dalam satu mungkin kemarahan, mungkin kekecewaan, kita mau ngandalin sama siapa? Manusia menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak mau menjauh dari manusia. Kalau ilustrasi footprint, ada satu tapak. Tuhan, di manakah engkau ketika aku dalam kesulitan? Tuhan menjawab, aku yang membopong kamu. Itu adalah tapak kaki Tuhan. Kita ada. Cuma kadang-kala kita tidak merasakan karena kita terlalu fokus dengan permasalahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini Anda ada di dalam situasi saat itu, seperti yang tadi saya katakan, rasakan jamahan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Dari kecil sampai saat ini, dari bayi sampai saat ini, Tuhan menjagai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang saudara-saudara sekalian, saya sudah selesai berbicara. Biarlah firman Tuhan ini bisa tetap diam di dalam hati Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya berhenti berbicara, Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Kalau saat ini kami boleh belajar bersama-sama bagaimana menghadapi kehidupan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami, mampukan jemaat Victory Bapa, untuk menghadapi segala badai-badai pencobaan yang menimpa.
Mampukan mereka selalu untuk selalu mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Ajar kami untuk selalu mendengar dengan Tuhan dan melakukan segala perintah-Mu Bapa. Mampukan kami Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Bapa, tetapi biarlah firman Tuhan ini tetap tinggal diam di dalam hati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin.